Video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu sistem peredaran darah, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rita Anamila dengan NIM 3124012. Perkenalkan, nama saya Melkianus Ndopanggigi dengan NIM 3124026. Di sini saya menjelaskan mengenal sistem peredaran darah. Perkenalkan, nama lengkap saya Wasti Purukau, NIM 3124021. Di sini saya akan menjelaskan tentang menunjukkan alat peraga. Perkenalkan, nama saya Lensia Trio Putri Pramajali, NIM 3124047. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Syaleta Sarangwandal dengan NIM 3123018. Di sini saya akan menjelaskan peredaran darah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pada saat ini kita akan membahas salah satu sistem terpenting dalam tubuh manusia, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sistem ini berperan penting dalam menjaga kehidupan karena dari sinilah tubuh kita mendapatkan oksigen dan energi untuk melakukan segala aktivitas dari belajar bekerja sampai berolahraga. Nah, kami juga sudah membuat alat peraga sederhana untuk membantu kalian memahami bagaimana darah mengalir di dalam tubuh kita. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Sistem peredaran darah. Teman-teman, coba kita bayangkan tubuh manusia seperti sebuah kota besar. Nah, darah adalah kendaraan yang mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh kota. Sedangkan jantung adalah pompa pusatnya. Setiap detik, jantung bekerja tanpa henti untuk memompa darah agar tubuh kita tetap hidup. Darah itu mengalir melalui 3 jenis pembuluh darah utama. Yang pertama itu arteri, yang membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua itu vena, yang membalikan darah ke jantung. Dan yang ketiga itu kapiler, pembuluh kecil tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Sistem ini berjalan terus-menerus tanpa kita sadari, bahkan saat kita tidur. Di sini saya akan menunjukkan alat peraga. Sekarang perhatikan alat peraga yang kami buat. Di sini saya akan menampilkan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah yang dihubungkan menggunakan selang dan air yang berwarna merah. Warna merah ini melambangkan darah yang kaya oksigen. Dalam tubuh manusia, darah memang punya 2 jenis warna, merah terang dan merah gelap. Tapi dalam alat ini kami hanya gunakan satu warna agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan alat ini kami bisa melihat bagaimana darah pompa dari jantung menuju paru-paru lalu mengalir ke seluruh tubuh. Ini menunjukkan betapa luar biasanya sistem tubuh manusia yang sudah dirancang dengan sangat sempurna. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan peredaran darah. Sekarang mari kita bahas alur peredaran darah di tubuh manusia. Pertama, darah dari paru-paru yang kaya oksigen akan mengalir ke serambi kiri, jantung dari serambi kiri masuk ke jilid kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Setiap kali darah mengalir, organ-organ seperti otak, jantung, dan otak menerima pasokan oksigen dari saluran tekanan. Kemudian, setelah digunakan oleh sel-sel tubuh, darah yang membawa karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena masuk ke serambi kanan, lalu kembali ke kanan.
situ darah dipompa ke paru-paru, masuk membuang karbon dioksida dan mengambil oksigen baru. Proses ini tidak pernah berhenti, berlangsung setiap detik. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan kita. Misalnya ketika kita berlari, naik tangga, atau berolahraga, jantung akan ini berdetak lebih cepat untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Sebaliknya, kalau kita jarang bergerak atau sering begadang, aliran darah bisa terganggu dan membuat tubuh cepat lelah. Bahkan saat kita terlalu stres atau cemas, jantung bisa berdebar lebih cepat karena sistem peredaran darah terpengaruh oleh emosi. Jadi ini cara kita menjaga sistem peredaran darah bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga tentang menjaga keseimbangan hidup kita setiap hari. Dari pembelajaran ini kita belajar bahwa darah bukan hanya cairan biasa, tapi pembawa kehidupan yang mengalir di seluruh tubuh kita. Tanpa darah dan jantung yang sehat, tubuh tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu, kita harus menjaga kesehatan dengan olahraga yang teratur, makanan bergizi, istirahat yang cukup. Ingat, gaya hidup sehat akan menentukan kondisi jantung kita di masa depan. Jadi mari kita jaga tubuh kita karena tubuh yang sehat adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, semoga alat peraga yang kami buat membantu teman-teman memahami sistem peredaran darah dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus.